Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai knowledge discovery. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Firsal Mardika Hadi dengan NIM 07. Saya Pixia Ziaurain dengan NIM 15. Saya Rani Siska Ayu dengan NIM 027. Nah, di sini knowledge discovery merupakan keseluruhan proses untuk mencari dan mengidentifikasi pola dalam data, di mana pola yang ditemukan bersifat sah, baru, dapat bermanfaat, dan dapat dimengerti. Jadi intinya, proses menemukan informasi dari kumpulan data atau proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna atau bermanfaat. Next. Nah, ini merupakan proses knowledge discovery. Nah, di sini prosesnya agak sedikit perubahan ya. Yang pertama yaitu data mining. Data mining ini merupakan inti dari proses knowledge discovery, di mana teknik-teknik analisis statistik, data visual yang digunakan untuk menemukan pola, pengetahuan yang berguna, dan dari data yang telah dibersihkan dan dipersiapkan sebelumnya. Untuk yang kedua, yaitu data selection. Ini merupakan proses pemilihan data yang relevan yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Proses yang ketiga yaitu data transformation, yaitu ini melibatkan pengubahan atau pembentukan fitur baru yang lebih sesuai untuk analisis. Yang keempat, evaluasi pola. Setelah pola ditemukan melalui data mining, selanjutnya mengevaluasi dan menginterpretasikan pola tersebut. Pola yang kelima yaitu knowledge presentation. Ini merupakan hasil dari proses knowledge discovery, termasuk pola yang ditemukan dan pengetahuan yang diperoleh dari data, kemudian disajikan kepada pemangku kepentingan. Ini dapat dilakukan melalui laporan, visualisasi data, atau sistem yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Next. Mute. Adapun metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data menurut Nimati dan Barko pada tahun 2001. Itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada model sederhana, yang kedua ada model sedang, dan yang ketiga ada model kompleks. Pada model sederhana ini dibagi menjadi 3, yaitu ada query berbasis SQL atau Structured Query Language. Pada metode ini melibatkan penggunaan query SQL untuk mengekstraksi informasi database relasional. Terus yang kedua ada OLAP atau Online Analytical Processing. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data multidimensional dari berbagai sudut pandang. Ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih kompleks dan lebih mendalam terhadap data dengan memanipulasi dimensi dan menggali informasi dari kubus data. Terus yang ketiga ada pertimbangan manusia. Penggunaan penilaian manusia dapat menjadi metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola dalam data. Hal ini melibatkan penggunaan pengetahuan dan intuisi manusia untuk mengekstraksi pola yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode analisis otomatis. Terus yang kedua ada model sedang. Model sedang ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada regresi. Regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola linier atau non-linier antara variabel dalam data. Terus yang kedua ada pohon keputusan. Pohon keputusan itu adalah model prediktif yang menghasilkan aturan keputusan dalam bentuk struktur pohon. Ini adalah pendekatan yang kuat untuk mengidentifikasi pola klasifikasi atau regresi dalam data yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh manusia. Terus yang ketiga ada clustering. Clustering ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan kesamaan fitur atau atribut. Selanjutnya ada model kompleks. Pada model kompleks ini terdapat jaringan syaraf tiruan. Ini adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. Mereka juga mampu mengidentifikasi pola yang kompleks dalam data.
Bahkan ketiga, hubungan antara variabel tidak linear atau tidak terstruktur. Next. Selanjutnya ada trigger. Fungsi trigger dalam knowledge discovery yaitu untuk memonitor dan merespon perubahan data dalam basis data. Trigger ini dapat memicu proses KDD atau knowledge discovery in database, memulai tindakan tambahan seperti notifikasi atau validasi data, serta mengendalikan akses dan keamanan. Nah, dengan demikian, trigger ini memfasilitasi otomatisasi dan responsivitas dalam penggunaan data untuk penggalian informasi. Data mining itu dapat dikendalikan oleh dua hal. Yang pertama ada hipotesa. Hipotesa adalah mengasumsi sesuatu yang kemudian diteliti dan divalidasi kebenarannya. Terus yang kedua ada penemuan, yaitu memeriksa dataset yang kemudian melahirkan penemuan akan pola-pola data tertentu. Next. Selanjutnya ada model data mining, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prediction methods, yaitu menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi sesuatu atau suatu nilai yang akan datang. Terus yang kedua ada description methods, yaitu mendapatkan pola penafsiran atau human interpretable patterns untuk menjelaskan data. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan pentingnya Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dan apa sih sebenarnya yang menjadi problem di Badan Layanan Umum Daerah atau biasa kita sebut atau kita singkat dengan BLUD, ya, BLUD Puskesmas. Nah, pada kenyataannya banyak sekali puskesmas yang tidak memahami sebenarnya apa sih urgensi dari BLUD Puskesmas itu. BLUD itu bukan sekedar perubahan nama, BLUD itu juga menyangkut filosofi. Filosofi apa sebenarnya? Filosofis yang kita hadapi adalah apakah pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menuntut Puskesmas agar lebih fleksibel. Fleksibel dalam hal apa? Fleksibel dalam hal pelayanan, fleksibel dalam hal juga pengelolaan keuangannya. Nah, sehingga ketika Puskesmas mengubah dirinya menjadi BLUD, mereka memiliki beberapa problem. Ya. Problemnya adalah aturan yang ada di masing-masing pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu apakah sudah mengakomodasi perubahan ini. Ya, saya akan coba jelaskan ya. Ada dua problem di dalam penerapan Puskesmas saat ini. Pertama adalah adanya aturan yang sangat kaku, jadi pemerintah itu selalu memberikan dana, pemerintah itu juga memberikan sistem, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan tadi. Di sisi yang lain, masyarakat juga punya tuntutan, kami ini harus dilayani. Tuntutan masyarakat selalu berubah-ubah. Contoh misalnya kasus COVID 2020 ya. Apakah ada puskesmas yang melayani masyarakat yang bisa membayar? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada payung hukumnya. Oleh karena itu, BLUD Puskesmas ini harus didesain ya, agar mereka bisa fleksibel, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan baik gitu. Ya tentu harus patuh pada peraturan kan gitu. Nah, oleh karena itu maka agar Puskesmas bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal dan secara regulasi tidak menentang, maka harus dilakukan strategi. Salah satunya adalah payung hukum untuk memayungi agar Puskesmas ini bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal, bisa mengelola keuangan secara fleksibel. Nah, lalu bentuknya apa? Bentuknya adalah BLUD atau kita singkat dengan BLUD. Nah, mari kita sekarang memahami konsep dari BLUD itu. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan antara Puskesmas biasa dengan BLUD yang ada saat ini? Kalau kita bicara BLUD, maka pengelolaannya sebenarnya adalah lebih fleksibel karena
mereka bisa mendapatkan APBD, tapi juga bisa menerima jasa layanan dari masyarakat dan bisa mengelola jasa layanan masyarakat ini berdasarkan tarif yang ditentukan oleh wali kota atau bupati. Nah, yang harus kita pahami bersama bahwa penetapan BLUT itu menjadi penting karena apa? Satu, layanan menjadi lebih efektif. Layanan bisa menjadi ekonomis, layanan juga menjadi transparan dan lebih bertanggung jawab, ya. Tentu dengan memperhatikan asas keadilan, memperhatikan asas kepatutan dan manfaatnya juga jalan. Nah, BLUT ini juga dibentuk untuk membantu pencapaian dari Pemkot atau Pemda, ya, karena status hukumnya adalah merupakan satu kesatuan atau tidak terpisah dari Pemda. Nah, BLUT ini juga lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Demikian juga pengelolaan keuangan BLUT ini juga bagian dari pengelolaan keuangan dari daerah. Jadi bisa fleksibel, bisa mengelola dengan lebih profesional, kan gitu ya. Sehingga semua pihak itu bisa terakomodasi. Pemerintah bisa punya visi dan misi yang itu bisa dijalankan oleh Puskesmas. Puskesmas juga bisa menjalankan, bisa memberikan pelayanan yang fleksibel juga sesuai dengan apa yang mereka rencanakan nanti di dalam RJPP. Terkait dari study case tersebut dengan knowledge discovery ini membahas pentingnya implementasi Badan Layanan Umum Daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Konteks ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas dan pencarian solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan. Prosesnya sendiri dimulai dari pemahaman terhadap permasalahan yang ada, seperti ketidakpahaman tentang konsep dari Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri dan kendala aturan yang kaku dalam pengelolaan keuangan. Keterkaitan dari knowledge discovery dengan study case di atas tersebut membahas pentingnya implementasi Badan Layanan Umum Daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pemahaman ini menjadi pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas dan pencarian solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan. Prosesnya sendiri dimulai dari pemahaman terhadap permasalahan yang ada, seperti ketidakpahaman tentang konsep dari Badan Layanan Umum Daerah tersebut dan kendala aturan yang kaku dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, knowledge discovery juga terlibat dalam pembangunan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dari Badan Layanan Umum Daerah, serta menjelaskan manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Melibatkan pengumpulan data dan analisis informasi yang relevan, serta penyajian hasil temuan secara jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, hubungan dari study case dan knowledge discovery tersebut mencerminkan proses penemuan pengetahuan yang melibatkan identifikasi permasalahan, pencarian solusi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dari Badan Layanan Umum Daerah tersebut. Kemudian, kesimpulan dari materi ini adalah pemahaman yang mendalam tentang proses dari knowledge discovery in database, seperti penggunaan model dalam mengidentifikasi pola data, fungsi trigger, dan manajemen yang baik itu sangat penting dalam pengelolaan dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam bisnis. Sekian dari kelompok kami.